Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil program kami untuk pembelian novel, buku novel. Perkenalkan, saya sendiri Juni Fadilah. Lalu ada anggota kelompok kami, Samit Rosid Sarwani, Sonia Juan Agustina, Koliso, Desinta. Langsung aja untuk programnya. Yang pertama ada form 1. Jadi di sini di form 1 itu ada labelnya 2, terus ada 3 yang untuk judul novel gurame, terus ada username dan password. Lalu di sampingnya ada text box 2. Terus ada untuk di bawahnya ada checkbox dan ada button 1. Lalu untuk source code-nya, itu di form 1 ketika kita mau login di program ini, itu kita pertama harus menginput dulu username. Nah, di sini kita menggunakan username novel gurame dan passwordnya yaitu 123456. Nah, setelah itu di text box-nya akan muncul password dan username-nya. Lalu jika password atau username salah, maka akan muncul muncul message box username atau password incorrect, dan kita harus mengecek kembali username dan password yang kita inputkan. Lalu jika ingin mengecek password yang kita inputkan, kita bisa menggunakan text box yang tertera di bawah. Jika kita mengklik checkbox, maka password yang kita inputkan itu akan muncul. Jadi pertamanya password yang kita inputkan itu berbentuk bulat-bulat. Jika kita klik checkbox, maka akan muncul inputan password yang kita inputkan. Setelah itu jika password dan username benar, maka secara otomatis program akan langsung ke form 2. Itu di situ ada source code form 2 show jika username dan password benar. Selanjutnya form 2 akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk form 2. Di sini untuk toolbox yang digunakan itu ada nama, alamat, judul novel, jumlah pembayaran dengan label, informasi pemesanan juga pakai label, terus juga ada text box, ada 3 di nama, terus di alamat, sama di jumlah, terus combo box di judul novel dan di pembayaran. Lalu file tertinggal untuk harga juga pakai label, terus ada button untuk cek dan simpan, lalu menggunakan list view untuk menampilkan data yang telah diinput oleh pengguna. Selanjutnya ada shortcut-nya. Yang pertama ini, jika button 1 diklik, apabila combo box-nya itu sama dengan Dilan, maka deklarasi novDill itu sebagai new Dilan atau kelas Dilan. Jadi metode atau properti yang ada di kelas Dilan ini akan digunakan juga di novDill. Begitupun seterusnya dengan combo box sama dengan laut bersuara dan combo box sama dengan kata. Selanjutnya, apabila button 2 diklik, yang pertama ada pendeklarasian untuk nama, jumlah, judul, total, dan metode sebagai data string, lalu jumlah sebagai data single. Di sini, nama dapat diinput dalam teks di nama.txt, alamat dapat diinput dalam teks di alamat.txt, terus judul dapat dipilih dari combo box 1.txt, jumlah dapat diinput dalam teks di jumlah.txt, total dapat ditampilkan di label 6.txt, terus metode dapat dipilih dari combo box 2.txt. Di sini ada fungsi if. Jika pengguna tidak mengisi atau tidak menginput
nama, maka akan muncul message box berupa peringatan seperti nama pembeli harus diisi. Lalu jika pengguna tidak mengisi alamat mereka, maka akan muncul juga message box peringatan juga yang berisi alamat pembeli harus diisi. Selanjutnya ini juga ada fungsi if. Ini untuk metode pembayaran yang akan dipilih oleh pengguna. Jika pengguna ini memilih transfer antar bank, maka message box akan tampil berupa informasi nomor rekening dari BRI, BCA, dan Mandiri. Jika pengguna memilih metode pembayaran berupa dompet digital, maka message box akan menampilkan informasi terkait nomor dari OVO, Dana, dan GoPay. Selanjutnya, untuk nama, alamat, judul, dan jumlah, metode, dan total yang sudah ada bakal ditampilkan di list view.items. Selanjutnya, apabila button 2 diklik, maka teks di nama, teks di alamat, teks di jumlah, label 6, comma box 1, dan comma box 2 itu akan clear atau bakal di-reset atau jadi hilang. Mungkin segitu dulu untuk penjelasan form 2. Selanjutnya untuk penjelasan kelas novel akan dijelaskan oleh teman saya, Sonia. Oke, selanjutnya untuk kelas novel. Kelas novel ini merupakan kelas induk atau kelas yang akan mewariskan isi kodenya kepada kelas novel 2, kelas novel 3, dan kelas novel 4. Di dalam kelas novel ini menyimpan beberapa data dari buku seperti nama, alamat, judul, dan jumlah. Di sini yang pertama untuk novel nama dideklarasikan sebagai string, alamat juga sebagai string, judul dan sebagai string, jumlah juga sebagai string. Kemudian di public property novel nama ini merupakan deklarasikan variabel nama, dan kemudian akan dimunculkan dari value yang ada, sama seperti untuk novel alamat, novel judul, juga novel jumlah. Variabelnya akan diatur dari nilai yang diberikan kepada value. Kode yang ada di kelas novel ini menggunakan konsep enkapsulasi, di mana variabel seperti nama, alamat, judul, disembunyikan dari objek lain, sehingga hanya bisa diakses dari kelas novel yang akan diwariskan kepada kelas yang di bawahnya. Selanjutnya untuk kelas yang akan mewariskannya itu ada kelas novel 2, kelas novel 3, dan kelas novel 4 yang akan dijelaskan oleh teman saya Desinta. Terima kasih. Baik, untuk kelas novel 2 di sini itu ada buku yang berjudul Dilan. Public function di sini tuh artinya kelas ini bersifat publik, jadi bisa diakses oleh kelas lain. Total deal ini itu total pembelian buku Dilan. By value, harga Dilan yaitu sebagai harga satu buku Dilan yang dideklarasikan sebagai single yaitu single. Lalu value jumlah Dilan itu dideklarasikan sebagai integer. Nah, untuk by value itu sendiri artinya pengiriman suatu nilai kepada suatu fungsi. Lalu di sini ada hak Dilan yaitu harga satu buku Dilan itu senilai 12.000. Untuk jumlah buku Dilan tersebut itu nanti diisi pada text box sesuai dengan jumlah pembelinya mau beli berapa gitu. Nanti dituliskan pada text box form2.txt jumlah.text. Nah, untuk return harga Dilan itu dikali jumlah buku Dilan. Nanti dengan fungsi ini akan memunculkan total harga pembelian buku Dilan tersebut. Lalu ada end function yang artinya mengakhiri fungsi function, dan end class mengakhiri kelas. Lalu selanjutnya ada kelas novel 3 yaitu buku yang berjudul Laut Bersuara. Public function total laut bersuara, by value H laut S single, by value J laut S single. Harga laut dideklarasikan sebagai single dan jumlah buku laut dideklarasikan sebagai integer. Untuk H laut yaitu harga satu buku laut bersuara,
itu seharga 13.000 dan untuk jumlah satu buku laut itu nanti akan diisikan pada text box from2.txt jumlah.text. Return hak laut dikalikan J laut yang nanti fungsi ini akan memunculkan total pembelian dari buku laut tersebut, lalu end function, dan terakhir end class mengakhiri kelas. Lalu selanjutnya ada kelas novel 4 yang berjudul kata. Public function total KA yaitu total pembelian buku yang berjudul kata, by value H kata as single, by value J kata as integer. Untuk H kata yaitu harga buku kata itu senilai 17.000. Dan untuk jumlah buku kata ini tuh sesuai dengan yang diisikan pada text box from2.txt jumlah.text. Jadi maksudnya nanti mau dipanggil di kelas manapun itu harga si buku tersebut akan tetap 17.000, tidak akan berubah. Tapi untuk jumlah buku tersebut akan berubah sesuai dengan apa yang diisikan pada text box. Lalu ada fungsi return, harga buku kalikan jumlah buku yang nantinya akan memunculkan total pembelian buku yang berjudul kata ini. Lalu end function itu yang menandakan mengakhiri fungsi function, dan yang terakhir end class mengakhiri kelas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya itu Camit. Oke, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang output dari program ini. Nah, untuk form 1 sendiri akan memunculkan interface seperti ini, yang dimana ketika kita kan tadi udah jelasin sama teman saya yang udah presentasi Jundi bahwa username di sini yaitu Novel Gurame dan passwordnya yaitu 123456. Nah, kalau misal salah akan memunculkan message box yang seperti ini. Misal kita salahin username-nya. Nah, kan passwordnya masih, untuk passwordnya kan kalau misal ini nggak di checklist, akan masih bentuk bulat-bulat. Nah, kalau di checklist akan langsung memunculkan angka sebenarnya. Nah, ini kan di username harusnya Novel Gurame. Nah, kalau ini novel doang, akan munculkan message box seperti ini. Maupun kalau misal passwordnya salah juga sama aja. Bakal muncul message box juga kayak tadi. Nah, kalau misal inputannya ini kan benar semua, yaitu username Novel Gurame dan passwordnya 123456. Ini kan benar semua. Kalau login akan langsung lanjut ke form 2, memunculkan form 2. Nah, di mana di sini kita akan menginputkan informasi dari pembeli yang ingin membeli novel yang ada di marketplace Novel Gurame. Nah, pertama kita masukkan nama pada text box, misal namanya Sisi, alamat di Purbalingga. Memesan novel Dilan dengan jumlah 1 melalui COD. Kita cek akan memunculkan harga di samping label harga yaitu 12.000. Ketika kita tekan simpan, button simpan akan langsung memindahkan inputan tadi ke dalam list view. Nah, kan tadi juga udah dijelasin sama teman saya, Alisa, kalau misal nama atau alamat nggak diisi akan memunculkan message box. Akan munculkannya seperti ini. Misal judul Dilan cuma 1. Kita cek karena ini akan muncul ya. Kalau kita cek karena
untuk pengecekan harga sendiri tidak membutuhkan inputan dari nama dan alamat, hanya membutuhkan jumlah dan harga tadi. Harga dari buku novel Diren yang satunya itu 12.000 yang udah jelasin sama Desinta. Nah, kita ketika tekan tombol simpan, maka akan muncul message box nama pembeli harus diisi. Jadi kita harus mengisi ini. Begitupun sebaliknya, kalau misal alamatnya kosong juga akan sama. Nah, kalau misal pembayarannya bukan COD, misal transfer antar bank, maka akan memunculkan message box juga mengenai nomor rekening dari bank yang perlu, nomor bank yang harus dibayarkan, dan dengan jumlah 24.000. Oke, mungkin sekian dari penjelasan program. Saya kembalikan kepada Jundi. Ya cukup itu saja presentasi program dari kelompok 7 yang menjelaskan program tentang pengisian data novel untuk membeli buku novel dengan konsep inherits. Ya sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rampung.